ये लाश शहर के बीचों बीच मिली है। ये लाश 15 साल की एक स्कूल की लड़की की बताई जा रही है। Pagi itu, Desa Parwano begitu indah. Hingga masyarakat geger dengan penemuan mayat seorang siswa umur 15 tahun, terbungkus plastik. Polisi membuka plastik tersebut namun naas kondisi wajah bekas irisan pisau dan mata yang tak lagi utuh. Seorang pria, bercita-cita membuat film layar lebar pembunuhan berantai. Ia pun mengumpulkan koran yang berisi pembunuhan berantai untuk mendalami karakter dan psikologi pembunuh. Namanya Arjan, seorang anak pensiunan polisi yang tidak memiliki kerjaan tetap. Ia bercita-cita membuat film horor kisah pembunuhan berantai. Ia berusaha meyakinkan produser yang ditemuinya, namun selalu ditolak. Ia pun putus asa dan pulang ke rumah kakak perempuannya. Di meja makan, sang kakak memintanya untuk menjadi seorang polisi, seperti ayah mereka dulu. Arjan menyetujui permintaan kakaknya. Tiba-tiba handphone Arjan berdering, ternyata kawannya menemukan produser yang tepat. Arjan membatalkan niatnya menjadi polisi. Keponakan Arjan menertawai perbincangan mereka. Arjan bergegas menemui produser tersebut. Namun produser berkeinginan agar pembunuh berantai dalam filmnya tidak ditangkap polisi. Arjan tidak menyetujuinya dan lagi-lagi ditolak. Ia pun memutuskan untuk menjadi polisi. Setelah mengikuti tahapan seleksi, Arjan dinyatakan lulus. Penempatan pertamanya di Polsek Kasauli bersama kakak iparnya. Kakak iparnya mengingatkan Arjan sebagai polisi baru untuk tidak membuat kegaduhan. Tak sengaja, Arjan melewati ruangan penyiksaan. Arjan melihat seorang pencuri sedang dipukuli. Ia dipanggil oleh polisi itu kemudian memberikan tongkat pemukulnya kepada Arjan. Ia meminta Arjan untuk memukuli pelaku tersebut sampai mengaku. Kakak ipar terus membanggakan Arjan, polisi itu kemudian kembali memeriksa Arjan di ruang penyiksaan. Siapa sangka, Arjan malah melepaskan ikatan pencuri tersebut dan mengembrol dengan dia, dengan posisi pemukul sudah berada di tangan pencuri itu. Oh my God! Wow! Singkat cerita, terlihat seorang siswi berjalan sendiri menuju rumahnya. Ia sedang berbicara dengan anjing kesayangannya, tiba-tiba mobil biru tua menghampiri. Ibunya sedang mempersiapkan makanan untuk sang anak, ia mendengar anjing mereka menggonggong. Ibu itu mengira anaknya telah pulang. Ia terus memanggil Amrita, namun Amrita tak menjawab. Ibu pun keluar rumah, Amrita juga tak ada, ia hanya melihat anjing mereka dengan sebuah kotak hijau di leher sang anjing. Ia segera melaporkan anaknya yang hilang ke kantor polisi Kasauli tempat Arjan bertugas. Arjan melihat laporan tersebut, ia menghampiri ruangan kepala polisi. Ia melihat kotak hijau yang berisikan kepala boneka Barbie dengan wajah teriris pisau. Arjan merasa ada yang aneh dengan kasus tersebut. Malam itu, ia melihat berita hilangnya Amrita di TV. Berbekal dengan pengalamannya membaca psikologi pembunuh berantai, ia yakin bahwa Amrita telah diculik pembunuh berantai. Payal keponakannya meminta Arjan untuk menandatangani nilai ujiannya. Arjan menolak, namun Payal memaksanya. Payal juga memintanya untuk bertemu dengan gurunya dan berpura-pura menjadi ayahnya. Esoknya, Arjan bertemu dengan guru Payal yang cantik. Gurunya memarahi Arjan. Guru Payal memperlihatkan tanda tangan yang berbeda tiap semesternya.
जी ये दोनों सिग्नेचर मेरे ही हैं। Tiba-tiba ayah dan ibu Payal datang ke sekolah, membawakan barang Payal yang tertinggal. Alhasil, penyemaran Arjan pun terbongkar. Singkat cerita, Arjan penasaran dengan kasus hilangnya Amrita. Ia pergi mencetak bukti-bukti terkait kasus tersebut. Arjan terus melihat foto kepala boneka Barbie dengan wajah penuh sayatan pisau. Arjan teringat dengan satu kasus yang serupa. सीरियल किलर पर फिल्म लिखकर घूम रहा है सालों से इसे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दो। Sesampainya di kantor polisi, temannya mengatakan bahwa pelaku penculikan telah tertangkap. Arjan melihat bocah tersebut sedang dipukuli oleh kepala polisi agar mengaku. Namun Arjan tak percaya kalau bocah tersebut adalah penculiknya. Kepala polisi memerintahkan Arjan untuk memukul bocah tersebut sampai mengaku. Arjan mematahkan pemukul tersebut. Melihat tingkat Arjan, kepala polisi marah. Arjan kemudian menerangkan bahwa ia meyakini Amrita bukan diculik. Tapi ini adalah kasus pembunuhan berantai seperti kejadian sebelumnya. Kepala polisi tak mempercayai perkataan Arjan. Arjan memperingatkan mungkin saja pembunuh itu ada di Kasauli, dan dalam 2 hari mayat Amrita akan ditemukan. Singkat cerita, polisi berhamburan menuju lokasi penemuan mayat tergantung di bawah jembatan dengan posisi terbungkus oleh plastik. Polisi menurunkan mayat tersebut dan membuka plastik. Setelah dibuka, terlihat mayat seorang siswi Amrita dengan wajah penuh sayatan. Seperti wajah boneka Barbie dalam kotak hijau tersebut. Arjan mendekati mayat tersebut dan memperhatikan sayatan pisau pada wajah Amrita. Ia semakin yakin bahwa peristiwa ini sama persis dengan kasus yang ia kumpulkan dulu. Arjan segera menyelidiki kasus pembunuhan berantai itu. Ia kemudian mengunjungi orang tua dan sekolah siswi tersebut. Ia menemukan kesamaan motif dalam kasus Amrita dan pembunuhan 2 bulan lalu. Hasil otopsi siswi Amrita telah keluar. Diam-diam, Arjan telah mengumpulkan bukti kesamaan antara kasus pembunuhan Amrita dan kasus pembunuhan 2 bulan lalu. Dan ternyata kotak hijau serupa juga ditemukan pada kasus pembunuhan 2 bulan lalu. Arjan kemudian menerangkan psikologi pelaku pembunuhan berantai kepada komandan polisi. Komandan polisi kemudian memberikan izin kepada Arjan untuk menyelidiki dan menangkap pelaku pembunuhan berantai tersebut. Orang tua Amrita tiba rumah sakit tempat otopsi mayat Amrita. Namun karena kecewa, orang tua tidak mau mengakui bahwa itu adalah mayat anak kesayangannya Amrita. Arjan mengatakan siapapun pelakunya, pasti akan ia tangkap. Meninggalkan kasus pembunuhan, ayah Payal memindahkan Payal ke sekolah yang baru. Dengan harapan Payal lebih giat belajar. Ia mengantarkan sendiri putrinya bertemu dengan guru tersebut. Ia tidak mengetahui bahwa guru tersebut cabul. Guru itu terus menyiksa siswi yang mendapatkan nilai buruk. Namun ternyata, guru cabul memiliki niat jahat kepada siswi itu. Ia menyuruh melakukan apapun perintahnya. Ia kemudian meminta siswinya untuk melakukan tindakan asusila. Dan kegiatan bercocok tanam pun dimulai.